warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Tika dalam pembelajaran tematik kelas 5 tema 3 subtema 1 pembelajaran 4. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Baiklah, mari kita simak bersama-sama. Nah, anak-anak, silahkan kalian simak teks percakapan Siti dan Lani. Siti, ternyata tidak hanya buah-buahan yang bermanfaat untuk tubuh kita, sayuran pun memiliki manfaat yang luar biasa loh. Lani, aku lebih suka wortel dibandingkan dengan sayuran lainnya. Siti, oh ya? Mengapa kamu lebih suka wortelan? Lani, tentu saja. Aku lebih suka wortel karena wortel mengandung vitamin A yang tinggi. Wortel ini sangat baik untuk mataku. Siti, oh iya juga ya Lan. Aku jadi ingin lebih tahu tentang wortel dan petani wortel. Nah, sebelum kita membahas tentang wortel, Ibu akan menjelaskan dulu tentang sayuran. Dari mana sayur kita dapatkan? Sayur kita dapatkan dari kebun-kebun yang menanam sayur. Siapa yang menanam sayur? Ya, yang menanam sayur adalah para petani sayur. Bagaimana cara petani sayur memanfaatkan lingkungan hidup? Petani memanfaatkan lingkungan hidup dengan cara menanam sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Apa peranan petani bagi kehidupan kita? Ya, peranan petani bagi kehidupan kita sangat penting karena dengan adanya petani kita bisa mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Nah, anak-anak, sekarang kalian simak teks bacaan mengenal wortel. Sayuran termasuk daftar makanan yang harus dikonsumsi setiap hari. Seperti halnya buah-buahan, sayuran juga menyuplai serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses pencernaan. Banyak sekali jenis sayuran yang dapat kita pilih untuk dikonsumsi, baik untuk dimasak, dimakan sebagai lalap, maupun dibuat menjadi jus. Dibuat seperti apapun, kita masih tetap bisa merasakan manfaat sayuran bagi kesehatan kita. Salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel. Wortel baik untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A dan beta-karoten yang tinggi. Lalu, seperti apakah kegiatan petani wortel yang berada di balik tanaman yang berkhasiat ini? Gede Suwardana adalah salah satu petani wortel di Desa Batunya, Kabupaten Tabanan, Bali, yang membudidayakan wortel jenis lokal. Suwardana memaparkan, selama masa tanam, para petani rutin memberikan pupuk pada awal masa tanam. Menurutnya, pemberian pupuk di awal masa tanam sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman. Pupuk yang mereka gunakan adalah pupuk organik. Hasil pertanian wortel lokal juga tidak mengecewakan. Gede Suwardana menjelaskan bahwa ia mampu memperoleh omset sebesar 2 juta rupiah per bulan dengan harga jual per kilogram sebesar 7.000 rupiah untuk pemasaran. Suwardana menjelaskan bahwa ia membawa wortel-wortelnya tersebut ke pasar Baturiti Tabanan. Di sana ia bertemu dengan pengepul sayur yang kemudian mendistribusikan wortel-wortelnya ke beberapa daerah di Pulau Bali. Nah, anak-anak, dari teks bacaan mengenal wortel, kita bisa membuat laporan sederhana seperti contoh tersebut ya, di mana berisikan judul laporan, tujuan laporan, hasil pengamatan, dan kesimpulan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar ini. Pada gambar tersebut terdapat petani yang sedang memanen wortelnya. Nah, tahukah anak-anak bahwasannya manusia selalu melakukan interaksi dengan lingkungan alam. Sejak dahulu manusia terus belajar memanfaatkan alam.
Dengan kemampuan yang dimiliki, manusia mampu mengubah bahan dari alam untuk berbagai kebutuhan hidup. Kemampuan manusia mengelola alam menunjukkan bahwa manusia dapat memengaruhi alam. Nah, anak-anak, interaksi manusia dengan lingkungannya haruslah berjalan harmonis. Dalam memanfaatkan alam, manusia harus bijaksana, seperti gambar tersebut, di mana ada anak yang sedang menanam pohon supaya lingkungannya tetap asri dan hijau. Kemudian gambar yang kedua yaitu ada petani yang sedang memanfaatkan lingkungan dengan memanen hasil panenannya. Nah, anak-anak, jika manusia tidak bijak dalam memanfaatkan alam, maka akan mengakibatkan lingkungan rusak dan terjadi bencana alam di mana-mana, baik di darat maupun di laut. Bisa terjadi banjir, kemudian tanah longsor, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan gambar ini. Ada gambar anak-anak yang sedang melakukan interaksi sosial dengan teman-temannya, dan juga mereka sedang melakukan interaksi dengan alam. Nah, keragaman tentu kita temui dalam interaksi sosial. Keragaman tersebut dapat berupa perbedaan suku, budaya, agama, dan jenis kelamin. Perbedaan dalam berinteraksi sosial harus disikapi dengan bijak. Meskipun berbeda satu sama lain, kita harus memiliki sikap toleransi terhadap orang lain. Toleransi merupakan contoh sikap menerima keberagaman di masyarakat. Nah, anak-anak, apakah di antara kalian ada yang tahu artinya toleransi? Ya, benar sekali. Toleransi adalah sikap menerima, menghormati, dan menghargai perbedaan. Bentuk toleransi terhadap keberagaman diantaranya yaitu saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat, kemudian tolong-menolong tanpa memandang individu, kemudian tidak memandang rendah suku atau budaya lain, berteman tanpa membedakan suku, agama, dan ras, serta menjaga ketenangan di sekitar tempat ibadah. Nah, ini ada contoh keberagaman adat istiadat di Indonesia. Yang pertama yaitu upacara Rambu Solo di Tanah Toraja. Upacara ini merupakan upacara adat untuk penghormatan terakhir sekaligus mengantar orang tercinta yang telah meninggal dunia menuju ke alam baka. Nah, contoh yang kedua yaitu ada sekaten. Sekaten yaitu upacara yang biasa diselenggarakan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad setiap tahunnya. Sekaten diselenggarakan di alun-alun utara Keraton Yogyakarta dan dihadiri oleh ribuan warga Yogyakarta maupun wisatawan. Tidak heran tradisi yang satu ini juga menjadi daya tarik tersendiri sehingga mengundang banyak wisatawan untuk menyaksikan secara langsung. Nah, anak-anak, toleransi sangat diperlukan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Sikap toleransi diperlukan untuk menciptakan kerukunan, meningkatkan rasa persaudaraan, dan rasa nasionalisme. Nah, ini ada contoh iklan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, keberagaman, adat istiadat, suku bangsa, dan agama. Iklan yang pertama yaitu ada gambar sapu lidi dan iklannya berbunyi, sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu. Sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu. Mari bersatu untuk maju. Dan iklan yang kedua berbunyi, kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Rayakan perbedaan dengan kebersamaan. Nah, dari iklan tadi kita bisa mendeskripsikannya. Pada iklan yang pertama, kalimat iklan yaitu sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu. Sebuah bangsa menjadi kuat bila tetap bersatu. Mari bersatu untuk maju. Dan kata kunci pada iklan yang pertama yaitu mari bersatu untuk maju. Kemudian
Gambarnya sudah sesuai dengan pesan yang disampaikan dan diilustrasikan dengan sebuah sapu. Kemudian gambar sudah cukup jelas, tetapi gambar kurang menarik. Nah, pada iklan yang kedua, yaitu kalimat iklan berbunyi, kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan, rayakan perbedaan dengan kebersamaan. Kata kuncinya pada iklan pertama yaitu menerima perbedaan. Gambar sudah sesuai dengan pesan yang disampaikan. Di situ digambarkan tentang perbedaan yang ada, tetapi saling bergandeng tangan menerima perbedaan. Dan untuk gambarnya cukup menarik dan jelas. Nah, anak-anak, iklan layanan masyarakat merupakan salah satu jenis iklan yang berisi ajakan melakukan kegiatan positif. Ciri-ciri iklan layanan masyarakat yaitu yang pertama bertema sosial, kemudian berukuran besar, berisi ajakan atau informasi yang bersifat umum, dan ditujukan kepada masyarakat luas. Nah, anak-anak, cukup sekian penjelasan materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.